Polres Kebumen merilis hasil operasi pekat yang digelar mulai dari 6 hingga 25 Maret 2024 dengan sejumlah kasus diantaranya peredaran bubuk mercon, kasus peredaran minuman keras, narkoba, kepemilikan senjata api, hingga perjudian. Bertempat di lobi Mapolresta Barelang, Polresta Barelang gelar konferensi pers ungkap tersangka peredaran gelap narkotika dari Malaysia. Dalam semangat kebersamaan dan kedekatan dengan masyarakat, Humas Polres Bengkalis mengadakan kegiatan Serabi Bengkalis, yaitu sebar bantuan sosial dan rezeki Polres Bengkalis di persimpangan lapangan Tugu Bengkalis. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Zulhami Abdi, inilah Presisi Utama selengkapnya. Satres Narkoba Polresta Banyumas, Polda Jateng berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial DI, 34 tahun, warga desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, yang diduga sering bertransaksi obat keras atau obat daftar G di wilayah Baturaden. Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Edi Suranta Sitepu, melalui Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kompol Willy Budianto mengatakan penangkapan tersangka bermula dari informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran obat-obatan berbahaya di wilayah Baturaden, Kabupaten Banyumas. Menindaklanjuti laporan masyarakat, petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap DI. Dari penangkapan tersebut, petugas mendapatkan barang bukti diantaranya 5.593 butir obat daftar G, 2 unit handphone, 1 kartu ATM, 1 bungkus plastik klip, dan uang tunai sebesar Rp295.000. Dari keterangan tersangka, barang tersebut dibeli dari seorang kemudi, dijual di daerah kembali di wilayah Kabupaten Banyumas untuk mencari keuntungan. Kasat Narkoba menyebutkan saat ini tersangka berikut barang bukti diamankan di kantor Satres Narkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan diancam dengan pidana kurungan paling lama 12 tahun. Polres Kebumen merilis hasil operasi pekat yang digelar mulai dari 6 hingga 25 Maret 2024. Dengan sejumlah kasus diantaranya peredaran bubuk mercon, kasus peredaran minuman keras, narkoba, kepemilikan senjata api, hingga perjudian. Polres Kebumen menangani sejumlah kasus dalam kurun waktu 19 hari selama operasi pekat dari 6-25 Maret 2024. Hal itu diungkap Kapolres Kebumen AKBP Reki Rebrento saat konferensi pers capai operasi pekat Candi 2024 di Mapolres Kebumen. Di antaranya kasus petasan, sedikitnya 7 orang dijadikan tersangka dengan barang bukti bubuk petasan seberat kurang lebih 14,5 kg dan 15 lembar sumbu petasan. Selain petasan, Polres Kebumen menangani 3 kasus minuman keras dengan total 4 tersangka dengan barang bukti 26 botol minuman keras berbagai merek. Sementara itu, pada kasus narkoba, Polres Kebumen menangani 3 kasus dengan 3 tersangka dengan barang bukti seberat 2,78 gram. Lanjut pada kasus perjudian,
Polres Kebumen menangani 3 kasus dan 3 orang dijadikan tersangka. Kasus lainnya adalah kepemilikan 2 senjata api rakitan dan 109 butir amunisi yang diamankan untuk PPA Satreskrim Polres Kebumen. Tujuan dari operasi ini agar situasi Kamtibmas selama Ramadan di Kebumen kondusif dan umat muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan hikmat. Bertempat di lobi Mapores Barelang, Polresta Barelang gelar konferensi pers ungkap tersangka peredaran gelap narkotika dari Malaysia dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 2.945 gram. Bertempat di lobi Mapolresta Barelang, Polresta Barelang menggelar konferensi pers ungkap tersangka peredaran gelap narkotika dari Malaysia dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2.945 gram. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto mengapresiasi pengungkapan narkotika jenis sabu oleh Satres Narkoba yang dipimpin oleh Kasatres Narkoba Polresta Barelang Kompol Rayendra Arga Prayana. Yang dimana yaitu pelaku yang kita amankan yaitu saudara RMD, yang dimana yang peran daripada saudara RMD ini sebagai kurir, dan ada satu lagi ya pemesan yaitu atas nama BB, ini masih DPO kami, yang pemesan daripada barang ya narkotika yang kita amankan ini. Jadi barang ini atau kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional karena barang bukti narkotika ini kita ambil dari berasal dari Malaysia ya, informasi daripada pelaku. Satres Narkoba Polres Barelang menangkap pelaku berinisial RMD di Jembatan Pelabuhan Nong Sapura, Kelurahan Sambau, Kecamatan Kota Batam, beserta sejumlah barang bukti diantaranya 1 buah ransel berisikan 3 bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dan dibalut lakban berwarna coklat dengan berat bersih 2.945 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 unit handphone dan 20 lembar pecahan uang Rp50.000. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Korlantas Polri dipastikan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk pengamanan dan kelancaran mudik 2024. Kontraflow dan one way pun masih akan terus menjadi cara kepolisian untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik. Seperti biasa, setiap tahunnya arus mudik dan balik selalu meningkatkan beban jalan raya secara signifikan. Untuk menghadapinya, Kepala Korlantas Polri pun menyiapkan sejumlah strategi rekayasa lalu lintas guna kelancaran di jalan raya. Pilihan melakukan kontraflow dan one way pun masih akan digunakan untuk mengurai kepadatan akibat meningkatnya beban jalan raya. Tentu kita sudah mempersiapkan ya, baik itu di tol. Kalau di tol kan kita tadi sudah disampaikan ada beberapa cara bertindak yang akan kita lakukan, mulai dengan kontraflow, kemudian one way, nanti dari kilometer 36 sampai 72 itu kontraflow ya, dari 72 sampai ke 414 di Kali Kangkung ini one way, dan waktunya sudah kita tentukan mulai tanggal 5 nanti hari Jumat 14.00 ini akan kita berlakukan one way, kemudian kontraflow, pembatasan angkutan barang subuh 3 ke atas, dan pembatasan kendaraan pribadi untuk melewati jalur tol, terutama ini tolong dicatat ya, jadi tidak semua jalur tol, terutama jalur tol dari kilometer 0 di Cawang ya sampai ke kilometer 414 di Kali Kangkung. Kakor lantas menyampaikan strategi rekayasa lalu lintas yang dilakukan adalah berdasarkan proses simulasi yang dilakukan Polri terhadap jalur yang rawan kemacetan total. Dalam penerapannya nanti, Polri juga akan menggunakan teknologi traffic counting yang sudah disiapkan di jalur tol maupun jalur arteri.
Dari Jakarta, Faris Hasni, Winnie Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.